Selamat pagi semuanya. Selamat pagi papa mama di rumah. Apa kabar adik-adik hari ini? Kakak harap adik-adik di rumah semuanya dalam keadaan baik ya adik-adik. Oke, sekarang kita mau mulai sekolah minggu kita adik-adik. Tapi sebelum itu Kak Santi mau tanya sesuatu sama adik-adik. Siapa yang hari ini punya semangat baru, angkat tangannya. Wah, Kak Jati juga punya semangat baru nih. Kakak harap adik-adik di rumah juga punya semangat baru ya. Tapi Kak Santi mau tanya, kira-kira Kak Jati kenapa ya punya semangat baru? Kenapa ya Kak Jati? Karena kemarin kita sudah merayakan Natal, bahwa Tuhan Yesus telah lahir untuk kita. Dan kita juga telah merayakan Tahun Baru. Wah, Kak Santi juga seperti itu adik-adik. Kak Santi juga bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah memberikan sukacita yang baru ketika Natal dan di tahun yang baru ini adik-adik. Kak Santi bersyukur karena Tuhan Yesus sudah menjaga Kak Santi mulai dari tahun 2020 hingga tahun ini 2021. Nah, adik-adik, Kakak harap adik-adik juga di rumah punya sukacita yang baru ya. Untuk itu, kita mau bersyukur untuk sukacita yang baru dan semangat yang baru yang sudah Tuhan kasih ke kita. Kita mau bersyukur melalui satu lagu pujian kita yang berkata, "Terima kasih Yesus." Yuk Kak Jati. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kita ulang dari awal ya adik-adik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Yeay, puji Tuhan adik-adik. Nah, tadi kita sudah bersyukur dengan lagu pujian kita. Sekarang kita mau berdoa untuk bersyukur lebih lagi kepada Tuhan. Jadi adik-adik di rumah semuanya ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Adik-adik ikutin kata-katanya Kak Santi ya. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan yang kami alami sepanjang masa yang sudah lalu sudah lalu hingga hari ini. Sekarang kami mau melanjutkan sekolah minggu kami. Ajar kami Bapa agar kami mampu mengikuti dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin adik-adik. Nah, tadi kita sudah bersyukur dengan lagu pujian kita. Kita juga sudah berdoa. Nah, sebentar lagi kita mau belajar firman Tuhan adik-adik. Tapi sepertinya kita masih kurang semangat nih adik-adik. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mau bernyanyi satu lagu lagi. Adik-adik di rumah boleh bangkit berdiri ya. Kak Santi juga akan berdiri adik-adik. Oke adik-adik, Kak Santi sudah berdiri. Apakah adik-adik di rumah sudah semuanya bangkit berdiri? Ayo, yang belum bangkit berdiri semuanya berdiri. Kita mau bernyanyi dengan semangat ya. Oke, kita mau menyanyikan satu lagu pujian. Lagu pujian ini sudah pernah loh adik-adik kita nyanyikan di sekolah minggu kita. Semoga adik-adik di rumah masih pada ingat ya. Ayo Kak Jati. Kami anak-anak domba Allah, selalu taat pada gembala. Gembala yang baik yang pelihara kami, bersamanya ku sukacita. Oke adik-adik, kita mau nyanyikan bait kedua lagu ini. Tapi bait keduanya dulu kita katakan kami suka pergi sekolah minggu. Tapi karena sekarang kita sekolah minggu online, kita mau katakan kami suka sekolah minggu online bersama papa, mama di rumah. Oke, semuanya siap? Siap ya? Ayo Kak Jati. Kami suka sekolah minggu online bersama papa, mama di rumah. Bernyanyi gembira, mendengarkan cerita firman Tuhan paling ku cinta. Kita ulang dari awal ya adik-adik. Kami suka sekolah minggu online bersama papa, mama di rumah. Bernyanyi gembira, mendengarkan cerita firman Tuhan paling ku cinta. Bernyanyi gembira, mendengarkan cerita firman Tuhan paling ku cinta. Sekali lagi. Bernyanyi gembira, mendengarkan cerita firman Tuhan paling ku cinta. Yeay. Nah, seperti lagu pujian kita yang mengatakan firman Tuhan paling ku cinta. Jadi sekarang kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Selamat mendengarkan firman Tuhan ya. Shalom adik-adik. Wah, kita bertemu lagi nih adik-adik di ibadah sekolah minggu online. Tapi sekarang adik-adik kita bertemunya sudah di tahun yang berbeda. Kemarin kan kita ketemu nih, tapi tahun 2020. Dan sekarang adik-adik sudah tahun 2021. Yeay! Wah, senang sekali adik-adik. Kak Lani masih bisa bertemu lagi dengan adik-adik dan bisa menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik di tanggal 3 Januari 2021. Nah, sekarang adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Lani mau mengajak adik-adik untuk berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah memberkati kami sepanjang malam yang telah berlalu, hingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang kuat dan sehat untuk mengikuti ibadah online. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Tuhan ibadah online sekolah minggu kami di tahun 2021 yang pertama ini di tanggal 3 Januari. Berkati kami Tuhan, jaga dan lindungi kami agar kami bisa mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yeay! Adik-adik,
Hari ini tema yang Kalani akan ceritakan adalah Tahun Baru Jiwa dan Hati yang Baru. Nah, untuk adik-adik Pratama Madya pasti sudah mengerti ya dengan tema yang Kak Lani akan sampaikan pada pagi ini. Nah, adik-adik, Kak Lani mau ngajak adik-adik untuk buka Alkitab. Buka Alkitabnya. Untuk adik-adik yang belum ada Alkitab dan belum mengambil Alkitabnya, boleh di pause dulu, nanti di play lagi ya. Ambil dulu Alkitabnya, tapi nggak usah buru-buru biar nggak jatuh. Jangan buru-buru ya, Kalani nggak buru-buru kok. Kalani pelan-pelan cerita firmannya, oke? Untuk adik-adik yang udah ada Alkitabnya boleh dibuka dalam 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Kak Lani bacakan ya. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Wah, adik-adik, ini ayat Alkitabnya ini bagus banget loh adik-adik. Di sini dibilang, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, adik-adik, sekarang kan sudah 2021. Jadi, sesuai dengan tema yang Kalani sampaikan tadi, adik-adik harus memiliki jiwa dan hati yang baru. Seperti yang dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang dimaksud adik-adik dalam Alkitab ini adalah Tuhan minta kepada kita di tahun yang baru ini adik-adik, kita harus mempunyai jiwa dan hati yang baru. Yang dimaksud kita harus lebih rajin lagi beribadah, rajin lagi berdoa, rajin lagi mengikuti ibadah sekolah minggu online. Nah, seperti lagunya Kak Santi tadi adik-adik, Kalani ada tulis kata-katanya seperti ini. Aku suka sekolah minggu online bersama Mama dan Papa di rumah. Wah, Kalani suka banget sama lagunya Kak Santi tadi adik-adik. Biarpun kita cuma online di rumah, tetapi sukacita kita, hati kita, jiwa kita tidak boleh murung adik-adik. Kita harus tetap semangat untuk memuji, untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Kalani mau bacakan lagi nih. Satu ayat lagi untuk adik-adik yang diambil dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Ayo adik-adik dibuka. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Kalani bacakan ya, ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaannya. Wah adik-adik, ini ayatnya sama loh dengan ayat yang tadi. Ayatnya luar biasa banget ya adik-adik. Tuhan selalu setia dalam kehidupan kita adik-adik. Tahun 2020 kita jalani dengan pandemi COVID-19, tapi Kak Lani bersyukur, kakak-kakak sekolah minggu yang lain juga bersyukur karena kita semua adik-adik yang di rumah, mama, papa, kakek, nenek, kakak dan adik yang ada di rumah tetap sehat adik-adik, dijauhkan Tuhan dari virus corona, virus COVID-19, karena Tuhan setia dalam kehidupan kita adik-adik. Nah adik-adik, begitu juga kita. Di tahun 2021 ini, kita harus lebih setia lagi kepada Tuhan. Seperti contoh yang Kak Lani bilang tadi, kita harus lebih rajin lagi berdoa, memuji Tuhan, rajin beribadah untuk menyenangkan hati Tuhan adik-adik. Semua perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik di 2020, kita harus rubah di 2021 adik-adik. Yang tadinya malas disuruh mama, kita harus rajin adik-adik, oke? Yang tadinya malas bekerja tugas dari ibu guru di sekolah, kita harus rajin. Oke adik-adik. Nah adik-adik, jadi firman yang Kak Lani bacakan tadi di dalam Korintus, di dalam Ratapan, itu sesuai dengan tema kita di pagi hari ini, yaitu Tahun Baru Jiwa dan
hati yang baru. Tapi adik-adik, Kak Lani punya ayat lagi. Karena adik-adik Pratama Madya kan sudah pandai membaca, terus sudah pandai baca Alkitab juga, buka Alkitab juga sudah pandai, nggak perlu bantuan mama dan papa. Jadi Kak Lani makin semangat dan makin suka kasih ayat firman Tuhan kepada adik-adik. Nah, Kak Lani kasih lagi ya ayatnya di dalam Yehezkiel 11 ayat 19. Yehezkiel 11 ayat 19. Sudah dapat semuanya adik-adik? Sudah ya? Kak Lani bacakan lagi. Kalau adik-adik mau ikut baca dari rumah boleh. Nanti sambil dengerin Kak Lani baca ya. Yehezkiel 11 ayat 19 dikatakan, Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka, juga Aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Kak Lani baca sekali lagi ya. Adik-adik dengarkan baik-baik. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka, juga Aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Wah, adik-adik, Tuhan Yesus sangat menyayangi kita. Tuhan sangat setia dalam kehidupan kita adik-adik, sampai Tuhan memberikan kita hati yang lembut dan menjauhkan hati yang keras. Jadi adik-adik, karena di dalam Alkitab Tuhan sudah bilang, Tuhan akan memberikan kita hati yang lembut, hati yang baik, hati yang selalu bersuka cita. Jadi di tahun 2021 ini, adik-adik tidak boleh malas lagi disuruh mama dan papa. Kan misalnya nih adik-adik, sekarang kan lagi online, nggak boleh ke sekolah, terus kita disuruh di rumah aja, nggak boleh keluar-keluar karena banyak virus. Pasti adik-adik nih banyak yang ngeluh, aduh bosan nih di rumah, dikit-dikit disuruh mama harus cuci piring, harus nyapu, harus ini, harus itu. Itu nggak boleh ya adik-adik. Kita harus bersyukur kepada Tuhan adik-adik. Biarpun demikian, berarti Tuhan punya cara adik-adik untuk kita tetap tinggal di rumah, bantu mama dan papa supaya bisa meringankan pekerjaan mama dan papa di rumah. Jadi di sini sudah dikatakan kita akan dijauhkan dari hati yang keras. Jadi Kak Lani yakin dan percaya hati adik-adik akan baik, akan rajin, tidak akan membantah kalau disuruh sama mama dan papa. Juga adik-adik, kalau guru kasih tugas dari sekolah, adik-adik nggak akan ngeluh. Karena tugas itu diberikan supaya kita menjadi anak yang pandai, anak yang bisa juara nanti di kelas adik-adik. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang Kak Lani sampaikan cukup sampai di sini. Tapi Kak Lani akan berikan ayat hafalan untuk adik-adik. Pasti ayat hafalan ini selalu nih ditunggu-tunggu buat adik-adik ya. Aduh, semoga minggu depan ada ayat hafalan ya. Atau kebalikannya nih adik-adik, nggak mau ada ayat hafalan. Nah, harus ada ayat hafalan ya adik-adik, biar adik-adik bisa ingat firman Tuhan yang Kak Lani ceritakan hari ini. Nah, ayat hafalannya kita buka lagi dalam kitab 2 Korintus adik-adik. 2 Korintus. Nah, mana ya Korintus? Oh, ini. 2 Korintus 5 ayat 17. Nah, yang tadi ayat yang kita baca pertama tadi ya adik-adik. 2 Korintus 5 ayat 17. Yuk kita baca sama-sama. Adik-adik baca dari rumah, Kak Lani baca dari sini ya. Kak Lani hitung 1, 2, 3. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita ulang lagi ya adik-adik.
1, 2, 3. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, adik-adik, Kak Lani percaya adik-adik Pratama Madya, adik-adik yang pandai, adik-adik yang rajin membaca Alkitab, jadi pasti minggu depan bisa menghafalkan ayat yang Kak Lani kasih ya. Ayatnya nggak panjang kok. Biasanya kan ayatnya ada yang lebih panjang dari ini, adik-adik bisa hafal. Jadi ayat yang ini pendek. Kak Lani yakin dan percaya adik-adik bisa hafal ya. Oke, nah adik-adik, tugas yang berikutnya Kak Lani ada aktivitas. Aktivitasnya nggak susah kok, cuma gampang aja adik-adik. Nah jadi adik-adik, nih adik-adik kan sudah siapkan nih kertas HVS yang 1 lembar seperti ini. Nanti kertas HVS-nya dilipat adik-adik. Nah dilipat setengah aja ya, setengah aja seperti ini. Batasnya seperti ini. Nanti kertas HVS-nya digunting jadi seperti ini. Nah, nanti bentuknya adik-adik bisa buat bentuk apa aja. Bisa bentuk hati, bisa bentuk seperti yang Kak Lani buat ini. Boleh ya? Terserah adik-adik, bagaimana senangnya adik-adik lihat bentuknya boleh. Oh iya, Kak Lani belum kasih tahu kita mau buat apa. Yang akan kita buat pada pagi hari ini adik-adik adalah kertas harapan. Nah, pasti adik-adik di tahun 2021, apalagi kan adik-adik Pratama Madya nih udah pada gede-gede, udah pada besar-besar. Pasti ada harapan, ada keinginan yang adik-adik inginkan di tahun 2021. Misalnya, tahun kemarin nilainya kurang bagus. Nah, keinginan dan harapannya di tahun 2021 adik-adik pengen nilainya lebih bagus lagi. Seperti Kak Lani. Kak Lani kan sekarang lagi kuliah dan Kak Lani sedang mengerjakan tugas akhirnya Kak Lani. Jadi Kak Lani berharap tahun 2021 Kak Lani bisa cepat selesai. Nah, itu ya adik-adik contohnya. Contohnya juga bisa seperti yang Kak Lani sampaikan tadi. Misalnya di tahun 2021 malas disuruh sama mama. Bukan tahun 2021. Misalnya di tahun 2020 adik-adik sering ngeluh dan malas kalau disuruh mama atau malas mengerjakan tugas sekolah. Nah, harapannya di tahun 2021 akan lebih rajin lagi kalau disuruh sama mama atau papa, akan lebih semangat lagi untuk sekolah online kalau masih online, dan akan lebih semangat lagi kalau mengerjakan tugas sekolah kalau diberikan tugas sekolah. Oke, semua sudah siapkan kertasnya? Kita tulis sama-sama ya. Nanti tulis namanya di atas. Tulis namanya. Kak Lani tulis dulu ya, nanti Kak Lani kasih lihat ke adik-adik gimana Kak Lani nulisnya. Ayat hafalannya juga nanti jangan ditulis ya. Jangan lupa ditulis ya. Nah, di ujung kiri adik-adik di sebelah sini kita tulis nama. Terus di ujung kanan sini jangan lupa tulis ayat hafalan kita ya. Oke. Di sini Kak Lani tulis nama Kak Lani. Kak Lani. Oh iya adik-adik, ini kan Kak Lani pakai pulpen. Kalau adik-adik pengen pakai spidol berwarna seperti ini boleh ya. Terserah adik-adik, sesukanya adik-adik gimana bagusnya buatnya, biar nanti adik-adik semangat dan suka juga membaca harapannya karena tulisannya bagus, warnanya cantik. Oke? Ayat hafalan kita jangan lupa ya adik-adik, 2 Korintus 5 ayat 17. Di ujung kanan ya ditulis adik-adik 2 Korintus 5 ayat 17. Oke, Kak Lani sudah tulis seperti ini. Seperti ini ya adik-adik. Nanti di tengah-tengah sini adik-adik tulis
harapan dan keinginan di tahun 2021. Oke. Harapan ditulis seperti ini. Harapan dan keinginan di tahun 2021. Misalnya adik-adik mau tulis harapan dan keinginannya ada 5 atau ada 10 atau ada lebih dari 10, boleh adik-adik tulis aja di sini ya. Kak Lani juga mau tulis ya. Harapannya Kak Lani, sekolahnya cepat selesai atau kuliahnya cepat selesai. Terus yang kedua, harapan Kak Lani berharap di tahun 2021 ini Kak Lani tetap lebih semangat melayani sebagai guru sekolah minggu. Lebih semangat melayani sebagai guru sekolah minggu. Nah, adik-adik, harapan Kak Lani yang ketiga, Kak Lani berharap Mama dan Papa Kak Lani tetap selalu sehat di tahun 2021. Nah, oke adik-adik. Harapan Kak Lani sudah selesai. Kak Lani tuliskan. Kak Lani ada menuliskan 3 harapan. Nah, adik-adik, kalau semisal adik-adik mau tulis panjang lebar di sini nggak apa-apa adik-adik. Tulis aja. Kak Lani tunggu ya. Kak Lani tunggu sebentar sambil Kak Lani mau mewarnai adik-adik supaya kertas harapan Kak Lani terlihat cantik dan Kak Lani suka membacanya. Oke? Di sini Kak Lani mau menggambar hati, bentuk hati. Kak Lani pakai spidol warna merah. Adik-adik juga boleh ya. Mau gambar mau gambar apa aja boleh. Misalnya yang perempuan suka bunga, boleh gambar bunga. Terus yang laki-laki mau gambar apa ya? Misalnya Naruto, boleh adik-adik. Mau gambar apa aja boleh ya. Mau gambar apa lagi ya? Oh, SpongeBob boleh adik-adik. Mau gambar Upin Ipin juga boleh. Oke. Adik-adik tuh gambar aja apa yang adik-adik suka supaya adik-adik semangat juga dan suka lihat harapannya di kertas ini ya adik-adik. Adik-adik yang masih menuliskan harapannya yang banyak, nggak apa-apa ya. Pelan-pelan aja, Kak Lani tunggu ya. Kak Lani tunggu. Ini Kak Lani lagi gambar bunga lagi nih adik-adik. Karena Kak Lani suka bunga juga. Nah. Oke adik-adik, sedikit lagi Kak Lani akan selesai. Adik-adik juga sudah selesai kan? Kalau belum selesai nanti kalau ibadah sekolah minggunya sudah selesai, nggak apa-apa, aktivitasnya dilanjutin lagi nggak apa-apa. Oke, Kak Lani sudah selesai. Nih, Kak Lani sudah ada gambar bunga dan gambar bentuk hati. Oke? Adik-adik, jangan lupa ya ayat hafalannya 2 Korintus 5 ayat 17. Oke? Sekarang adik-adik, Kak Lani mau kasih tugas terakhir untuk adik-adik. Nggak apa-apa ya adik-adik, tugasnya banyak. Yang pertama tadi Kak Lani kasih ayat hafalan untuk adik-adik. Terus yang kedua, Kak Lani minta kepada adik-adik untuk buat
kertas harapan. Dan yang ketiga adik-adik, tugas yang terakhir, Kak Lani minta tolong kepada adik-adik, kalau sudah selesai membuat kertas harapan, adik-adik bisa buat video adik-adik. Nanti minta tolong, misalnya minta tolong mama atau papa atau kakak atau adik atau nenek atau kakek yang ada di rumah, minta tolong untuk videoin adik-adik membacakan harapan adik-adik apa aja di tahun 2021. Dan jangan lupa menghafalkan ayat hafalannya. Oke adik-adik, semuanya sudah siap ya dengan tugas yang Kak Lani berikan. Oke adik-adik, sekarang ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Kita mau berdoa dulu ya. Kak Lani pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Berkati Tuhan firman yang kami sudah dengarkan pada pagi hari ini, supaya dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, berkati juga kami agar kami memiliki jiwa dan hati yang baru di tahun 2021 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Wah, gimana adik-adik firman Tuhannya hari ini? Tadi kakak-kakak katakan supaya kita punya hati dan jiwa yang baru adik-adik. Tapi bukan hanya itu adik-adik, kita juga harus punya sukacita dan semangat yang baru untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik? Oke ya. Nah sekarang Kak Santi punya pengumuman penting buat adik-adik. Ada 2 loh adik-adik pengumumannya. Jadi pengumuman pertama, tepat hari ini ada loh teman kita yang berulang tahun. Siapa ya kira-kira yang berulang tahun? Ada yang tahu nggak adik-adik di rumah? Kak Jati tahu nggak? Wah, kayaknya Kak Jati nggak tahu deh adik-adik. Oke, jadi Kak Santi langsung kasih tahu aja ya. Jadi yang berulang tahun hari ini adalah teman kita Angga. Wah, kita ucapin selamat ulang tahun bareng-bareng ya adik-adik buat teman kita Angga. Kita katakan dalam hitungan ketiga, selamat ulang tahun Angga, Tuhan Yesus memberkati. Siap semuanya? Siap Kak Jati? Siap. Oke, kakak hitung ya. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Angga, Tuhan Yesus memberkati. Yeay. Oke adik-adik, sekarang kita mau ke pengumuman kedua. Tadi kan kakak-kakaknya ada kasih tugas dan aktivitas. Nah adik-adik kirimkan ya nanti di grup Sekolah Minggu GKNF. Siap semuanya? Kakak tunggu ya tugas dan aktivitas adik-adik semua. Oke, nah sekolah minggu kita sudah hampir selesai adik-adik. Tapi kita mau bernyanyi supaya kita lebih bersukacita lagi. Kita mau katakan bahwa sukacita Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Kita mau bernyanyi bareng-bareng. Adik-adik di rumah semuanya bangkit berdiri ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu
membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Yeay, puji Tuhan. Adik-adik semuanya sudah boleh duduk kembali ya. Nah, sekolah minggu kita hari ini sudah hampir selesai adik-adik. Tapi kita akan menutupnya dengan doa. Dan Kak Jati akan memimpin kita dalam doa. Silakan Kak Jati. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Dan terima kasih karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang berbicara tentang sukacita. Biarlah sukacita itu ada di dalam hati kami di tahun yang baru ini. Dan sekarang kami sudah selesai ibadah sekolah minggu online. Kiranya Engkau berkati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Jati. Oke adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.